Dalam 2 Raja-Raja pasal 8 kita belajar bagaimana Tuhan itu setia kepada yang setia. Ya tentunya kesetiaan Tuhan itu terlihat bagaimana Tuhan tidak berpaling dari pilihan dari bangsa Israel. Ya, sebenarnya kenapa tidak Tuhan memilih bangsa yang lain ketika umat yang telah dipilihnya itu banyak kali memberontak kepadanya. Khususnya kerajaan utara, ya kerajaan 10 suku atau kerajaan Israel. Ya ini macam-macam sebutannya ya. Kerajaan utara, kerajaan 10 suku, kerajaan Israel atau juga seringkali disebut Samaria. Ya, ini macam-macam. Nah, yang sangat terkenal raja yang tidak hidup takut akan Tuhan adalah Ahab. Sebaliknya di selatan itu ada raja yang kemudian karena kesetiaannya kepada Tuhan mendapatkan belas kasihan dari Tuhan sehingga Tuhan tidak mau ingkar terhadap apa yang telah dijanjikan walaupun turunannya sudah mulai ikut-ikut utara ya. Karena utara kemudian ada hubungan pernikahan dengan selatan. Ya, anak-anak keturunan terahnya Daud itu menikah dengan terahnya Ahab ya. Tapi kita melihat di dalam teks firman Tuhan yang tadi kita baca bahwa Allah setia pada janjinya kepada Daud ya, tidak akan memusnahkan Yehuda. Ya, tentunya kalau kita kaitkan dengan apa yang telah dijanjikan Tuhan, itu penggenapan pada akhirnya kepada Mesias Yesus Kristus sebagai keturunan Daud. Ya, kebayang kalau ternyata terahnya Daud terputus sampai ke Yoram ya, tidak berlanjut. Artinya apa yang dijanjikan Tuhan bahwa keturunan Mesias berasal dari terahnya Daud itu terputus. Nah, ternyata Tuhan tetap setia walaupun ternyata umat yang dikasihinya tidak setia. Ya. Nah, alangkah luar biasanya ketika kita merespon kesetiaan Tuhan itu dengan setia kepadanya. Ya, Allah tidak akan melupakan kebaikan yang telah ditunjukkan oleh umatnya yang setia tentunya. Pada waktu Tuhan akan melihat apa yang telah dilakukan umatnya, Dia yang akan membalas sesuai dengan kebaikan dan kekayaan dari Tuhan. Ya, tentunya Tuhan menyelamatkan kita bukan serta-merta karena kebaikan kita ya sebagai umatnya, tetapi betul-betul oleh karena kasih karunia Tuhan. Nah, orang yang sudah mendapatkan kasih karunia Tuhan tentunya merespon kebaikan Tuhan itu dengan hidup setia sesuai dengan apa yang diperintahkannya. Dalam teks firman Tuhan hari ini juga kita belajar bagaimana Elisa menyarankan kepada perempuan Sunem ya untuk mengungsi sebelum kelaparan melanda di Samaria. Ayat yang pertama. Hal ini karena perempuan itu beserta suaminya sering mengundang Elisa makan dan selalu menyediakan tempat tinggal buat Elisa ketika Elisa mengunjungi Sunem. Ya. Jadi Tuhan memperhitungkan dari apa yang dilakukan oleh perempuan Sunem itu. Ya, kita baca sebelumnya ya, perempuan Sunem itu menyediakan kamar khusus bagi hamba Tuhan dengan segala perlengkapannya. Dan Elisa sungguh-sungguh terberkati melalui pelayanan dari perempuan Sunem ini dan mendatangkan berkah bagi perempuan Sunem ini. Ya, kita melihat juga karena perempuan Sunem yang begitu setia maka dia boleh mengalami berkat Tuhan dari kesetiaannya kepada Tuhan dan juga melayani hamba Tuhan yang waktu itu berada di tempatnya yakni di Sunem ya. Perempuan Sunem ini juga dikatakan dalam ayat yang kedua sampai ketiga sempat mengungsi selama 7 tahun. Setelah ia kembali ke tempat tinggalnya, dia menghadap raja untuk mengadukan perihal rumah dan ladangnya. Ternyata tepat pada waktu itu Gehazi bujang Elisa sedang menceritakan tentang bagaimana Elisa telah menghidupkan anak dari perempuan Sunem
yang telah mati. Ya, kalau kita melihat pasal 4 ayat 18 sampai 37. Kemudian Gehazi, bujang dari Elisa itu, memperkenalkan perempuan Sunam itu kepada raja. Dan dengan segera raja mengabulkan permintaan perempuan Sunam itu. Dalam ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Perempuan Sunam mengungsi selama 7 tahun karena percaya kepada apa yang telah dinyatakan Elisa. Setelah ia kembali, ia dapat dengan cukup mudah mendapatkan kembali rumah dan ladang yang mungkin sudah diambil oleh pemerintah setelah perang selesai. Ya, karena kebetulan pada waktu itu Gehazi sedang menceritakan tentang mujizat Elisa menghidupkan anaknya yang sudah mati. Nah, dari peristiwa ini kita percaya bahwa apa yang terlihat itu bukan kebetulan, ya. Tidak ada yang kebetulan bagi Tuhan. Semua sudah direncanakan dan ketika hal itu terjadi memang Tuhanlah yang berkehendak hal itu terjadi, bukan kebetulan, ya. Sekali lagi kita tidak melihat segala sesuatu itu sebagai kebetulan. Tapi itu adalah bagaimana Tuhan memelihara secara tidak disadari oleh manusia, ya, termasuk kita. Tuhan memelihara. Tuhan menunjukkan kasih setianya kepada perempuan yang telah berbuat baik kepada hamba Allah, yakni Elisa. Tuhan Allah adalah Allah yang selalu menunjukkan kasih setianya kepada umatnya. Bahkan pada saat umatnya tidak setia. Seperti saya di awal tadi mengatakan, bagaimana kerajaan Israel tidak setia. Tapi Tuhan tetap menolong seperti ketika mereka kelaparan, ya. Pada akhirnya orang-orang Aram itu lari ketakutan sehingga Israel mendapatkan makanan yang ditinggalkan oleh orang Aram. Demikian juga Yehuda, rajanya tidak kurang bejatnya seperti yang dilakukan oleh kerajaan utara. Tetapi bagaimana Allah tetap menunjukkan kesetiaan pada janjinya, khususnya di kerajaan selatan. Ya, Allah tetap setia pada janjinya. Ya, tentunya semua apa yang dinyatakan Tuhan kepada umatnya supaya umatnya itu berbalik dan bertobat. Ya, bertobat artinya mengakui kesalahan dan memohon pengampunan pada Tuhan dan berkomitmen untuk tidak lagi melakukannya. Itu namanya bertobat. Ya, kalau kita melihat umat yang tidak setia saja Allah tetap setia pada janjinya, apalagi kalau umatnya setia. Ya, tentunya berkat yang dari Tuhan itu akan dinyatakan. Contohnya siapa tadi? Perempuan Sunam. Ya, dia akan memberkati umat yang merespon kesetiaan Tuhan dengan hidup setia. Ya, nah, terlebih kita juga sebagai umat perjanjian baru yang sudah mendapatkan berkat dari Tuhan Yesus, ya tidak ada alasan untuk kita tidak setia. Kalau kita sudah mengalami kesetiaan yang dari Tuhan. Kesetiaan Tuhan itu dia rela mati untuk menggantikan hukuman yang seharusnya manusia terima, kita semua. Dosa-dosa yang diperbuat seharusnya siapa yang nanggung? Kita, ya kan? Tapi Tuhan telah menerimanya karena kesalahan dan dosa kita ditimpakan pada Kristus. Dia menerima murka Bapa di sorga. Ya, dia setia sampai mati, bahkan mati dalam kehinaan di kayu salib, sehingga untuk menanggung segala dosa kita itu begitu sempurna. Udah kesakitan yang sedemikian rupa, dipermalukan pula, ya, seperti orang yang nggak punya harga diri, disamakan dengan penjahat. Sempurnalah pengorbanan Kristus untuk menebus kita orang berdosa. Dia setia sampai garis akhir. Maka kita yang sudah mengalami kesetiaan Tuhan itu, mari kita merespon juga dengan hidup setia kepada Tuhan. Nah, orang yang setia kepada Tuhan dengan melaksanakan apa yang diperintahkannya, betul-betul merekalah yang akan mengalami penyertaan dan berkat, bahkan mujizat yang Tuhan akan nyatakan kepadanya. Jangan kita jemu-jemu juga berbuat baik. Orang yang setia kepada Tuhan selalu dia menyatakan yang baik dalam hidupnya, sehingga orang pun merasakan dampak dari kebaikan anak-anaknya yang setia. Ya, seperti wanita atau perempuan Sunem itu setia,
memberkati hamba Tuhan sehingga mereka wanita Sunem dan suaminya ini sungguh boleh mendapatkan berkat dari Tuhan, penyertaan dari Tuhan. Ya. Dan memang seharusnya kita berbuat baik bukan karena mengharapkan balasan atau kita berbuat baik supaya ngumpul ke poin. Kalau di luar sana kan berbuat baik ngumpul ke poin, ya. Mana tahu malaikat maut datang melihat, oh ini bangunan gereja ada nama kita karena kita ikut nyumbang. Enggak seperti itu, ya. Bukan ngumpul ke poin. Kita berbuat baik karena memang seharusnya seperti itulah kita berbuat baik, ya. Karena kita sudah mengalami kebaikan Tuhan tentunya, ya. Sekali lagi kita berbuat baik bukan untuk mengharapkan balasan dari Tuhan, tapi karena kebaikan yang terlebih dahulu telah Tuhan berikan kepada kita. Tidak mungkin kita dapat berbuat baik tanpa kebaikan Tuhan terlebih dahulu kita alami, ya. Oleh karena Allah yang penuh anugerah, seperti Rasul Paulus mengatakan, pada waktunya nanti kita akan menuai hasil dari apa yang kita kerjakan, yakni perbuatan baik. Dalam Efesus pasal 2 ayat yang 10 juga dikatakan kita yang diciptakan dalam Kristus Yesus diciptakan untuk apa? Melakukan pekerjaan baik. 2 Timotius pasal 3 ayat 17 juga menjelaskan dengan demikian kita sebagai umat Allah diperlengkapi untuk perbuatan baik. Jadi memang kebaikan itulah yang seharusnya muncul dalam kehidupan kita. Dan sekali lagi Tuhan kesetiaannya sungguh terbukti. Bahkan kepada umat yang tidak setia pun dia tetap setia supaya umat ini bertobat dan berbalik. Apalagi kepada umat yang dengan tekun melaksanakan apa yang diperintahkannya. Pastilah dia akan betul-betul mengalami penyertaan dan berkat yang dari Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.